Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurkhairani, NIM 1804274. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan PowerPoint saya mengenai manajemen pengaduan di organisasi sektor publik di Filipina. Oke, baiklah. Pada manajemen pengaduan di organisasi sektor publik di Filipina ini, yang pertama itu ada manajemen keluhan, di mana menurut Tang, penanganan pengaduan merupakan salah satu tanda pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya bergantung pada memiliki personal garis depan yang terlatih dengan baik, tetapi manajemen juga harus memiliki komitmen dan pemahaman tentang masalah yang diangkat oleh pemangku kepentingan. Yang kedua adalah keluhan. Keluhan adalah kesempatan untuk meningkatkan dan pelajaran untuk referensi atau panduan penanganan keluhan dan pertanyaan publik tahun 2009. Manajemen pengaduan adalah pencarian fakta untuk menetapkan kebenaran, bersikap adil kepada semua pengadu dan staf, dan bahwa komitmen manajemen senior sangat penting untuk membimbing dan mendukung staf garis depan. Oke, pada slide selanjutnya ini terdapat hasil dari pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini mengenai partisipasi multi pemangku kepentingan dalam mekanisme umpan balik pelanggan. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Sebagai elemen good governance, terbukti meningkatkan kinerja legislatif daerah, kota-kota komponen. Gabriel tahun 2006, Ong dan Gabriel tahun 2018. Terkait dengan pengembangan kepercayaan pada lembaga publik ketika dipraktikkan dan diamati, prinsip kembar tersebut juga terbukti mampu meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam hal keluaran legislatif. Dan selanjutnya pada manajemen pengaduan yang efisien dan efektif sangat penting dalam penyampaian layanan berkualitas kepada publik. Dan ini meningkatkan kemampuan lembaga untuk meningkatkan strategi dan penyampaian layanan dan pernyataan. Lalu ini mempromosikan efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan moral serta memiliki reputasi memperkuat organisasi positif. Oke, pada slide selanjutnya terdapat mekanisme pengaduan meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pengelolaan pengaduan yang efektif terdiri dari kepatuhan terhadap proses dan prosedur kelembagaan. Yang pertama itu ada penanganan keluhan yang baik, membutuhkan mendengarkan, memahami, menjelaskan, dan membantu pemangku kepentingan dalam penyelesaian sedapat mungkin. Yang kedua itu ada keluhan harus ditangani dengan cara yang adil dan profesional, dan tanggapan harus dikomunikasikan dengan tulus dan segera. Lalu selanjutnya pada tahap ini ada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berpedoman pada prinsip keadilan, aksesibilitas, daya tanggap, dan efisiensi. Yang pertama itu ada keadilan dalam penanganan pengaduan, di mana di sini ada sistem penanganan keluhan yang kuat dibangun di atas premis keadilan atau memperlakukan semua klien secara setara dan mengambil tindakan dengan pertimbangan maksimal. Yang kedua itu hal ini membutuhkan karyawan yang terampil dalam menangani keluhan dan organisasi yang berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan. Panduan praktik yang lebih baik untuk penanganan keluhan April tahun 2009. Selanjutnya, memiliki organisasi yang menghargai pengaduan dan profesional terampil yang akan menangani pengelolaan pengaduan sangat penting dalam memelihara sistem penanganan pengaduan yang efektif dan responsif. Selanjutnya ada keadilan dalam penanganan pengaduan juga menunjukkan tanggap yang konsisten atas pengaduan lembaga serupa terlepas dari perbedaan pengaruh dan posisi sosial politik dalam kehidupan pelapor. Oke, selanjutnya ada aksesibilitas dan kehadiran pejabat informasi distrik yang ditunjuk. Parameter akses mengacu pada ketersediaan petugas yang ditunjuk yang menyelesaikan pengaduan tepat waktu dan ruang kerja yang ditempatkan untuk memastikan bahwa kantor tertentu dikhususkan untuk penanganan pengaduan yang diajukan dengan berjalan di warga atau melalui platform media.
Nah, selanjutnya ada petugas penanganan keluhan adalah faktor paling signifikan dalam menjamin bahwa sistem penanganan keluhan organisasi responsif terhadap pengadu. Para pemangku kepentingan lebih cenderung puas dengan sistem penanganan keluhan jika orang yang menangani keluhan mereka tidak bias dan kompeten. Selanjutnya, ia juga harus memiliki keterampilan untuk menjalankan perannya dengan kepekaan dan objektivitas. Nah, selanjutnya memiliki pengetahuan tentang semua aspek prosedur pengaduan internal organisasi dapat membantu pemangku kepentingan dalam penyusunan pengaduan tertulis, khususnya jika berasal dari pemangku kepentingan yang memerlukan bantuan khusus dan memiliki akses ke berbagai tingkat. Oke, selanjutnya DPWH Neova Esija 2ND Kantor Rekayasa Distrik harus memahami bahwa penanganan pengaduan merupakan peran penting dan bahwa DIO harus diberi bimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan kontak pelanggan dan komunikasi yang efektif. Kantor DPWH daerah mungkin telah memperkerjakan orang yang tepat yang dapat mengkomunikasikan program dan kegiatan lembaga, tetapi karena sifat teknis dari pengaduan terkait infrastruktur, kebijakan organisasi, dan kerangka hukum untuk menangani pengaduan, keterampilan, pendidikan, dan terkait pekerjaan, pengalaman DIO sangat dianggap memadai. Oke, pada responsivitas dari manajemen pengaduan, saat ini birokrasi sedang mengubah perannya yang menuntut fleksibilitas yang lebih besar terhadap daya tanggap. Kompleksitas urusan publik dan hubungannya dengan warga menuntut birokrasi lebih akomodatif terhadap keluhan warga dan lebih tanggap terhadap tuntutan mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan birokrasi mencerminkan keinginan publik, pada akhirnya mendamaikan kemungkinan konflik antara nilai-nilai birokrasi dan cita-cita demokrasi. Menurut Fried, dalam beliau tahun 2017, responsivitas adalah kesesuaian antara organisasi atau sistem administrasi mengajar dan tujuan yang diinginkan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawab organisasi dan di bawah otoritas organisasi itu beroperasi. Oke, selanjutnya di sini ada terpampang tabel periode untuk mengambil tindakan, di mana di sini ada Undang-Undang Republik 6713 Kode Perilaku dan Standar Etika untuk Pejabat Publik dan Karyawan. Ini adalah aturan DIO bertekad untuk memenuhi kerangka waktu yang ditentukan dalam menanggapi keluhan dan masalah lainnya. Ketidakpatuhan menjamin sanksi administratif seperti denda, skorsing, dan sanksi administratif lainnya berdasarkan hukum dan peraturan yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk kepada efisiensi dalam menangani pengaduan, di mana birokrasi adalah efisiensi. ERKOK tahun 2017. Menurut Alensina dan Tabelina tahun 2018, di ERKOK, bagus kinerja dapat dengan mudah diukur dan dinilai dari segi efisiensi. Efisiensi sendiri adalah penggunaan input yang minimal tetapi menghasilkan output yang maksimal dalam birokrasi. Inilah sebabnya mengapa konsep keahlian teknis Weberian dalam tugas yang diberikan tetap berpengaruh dalam pengaturan birokrasi saat ini. Dan faktanya menyatakan bahwa birokrasi lebih disukai daripada politisi dalam tugas-tugas teknis yang kemampuannya lebih penting daripada usaha. Atau jika ada ketidakpastian yang besar tentang apakah pembuat kebijakan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tugasnya. Selain itu, mereka menyimpulkan bahwa kebijakan yang mencakup tugas yang sangat teknis perlu diserahkan kepada pegawai publik yang berketerampilan tinggi. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengolahan pengaduan adalah undang-undang dari efektivitas sistem. Dan selanjutnya efisiensi dalam menangani pengaduan. Yang pertama itu dapat mengukur efisiensi kantor DPWH daerah dalam pengelolaan pengaduan pada kepatuhannya pada jangka waktu yang ditentukan untuk mengambil tindakan terkait penyelesaian pengaduan. Yang kedua itu untuk menentukan apakah kantor DPWH yang berada telah sesuai dengan standar dalam pengelolaan pengaduan. Masukan harus diproses dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mengambil tindakan sebagaimana diamanatkan oleh instansi pemerintah yang berbeda. Dan partisipasi warga dalam pengelolaan pengaduan ini adalah dalam demokrasi, peran partisipasi warga negara sangat diperlukan dalam manajemen publik.
Melalui partisipasi warga, manajemen publik menjadi lebih dinamis, proaktif, dan lebih mampu menjawab tantangan masalah politik dan administrasi yang sementara. Menurut Ricciardelli, tahun 2018 ada 3 model partisipasi warga yang disajikan dengan akronim GEM. G singkatan dari tata kelola yang demokratis, E singkatan dari civic engagement, M singkatan dari manajemen organisasi. Dengan menyediakan platform untuk mengangkat masalah dan kekhawatiran tentang operasi lembaga, DPWH menyediakan tempat bagi warga negara untuk keterlibatan sipil, tata kelola, dan organisasi yang demokratis serta manajemen yang penting untuk operasi lembaga. Oke, selanjutnya ada membangun kepercayaan. Premis bahwa hubungan warga dengan pemerintah harus berdasarkan kepercayaan, bukan kontrak. Sistem pelayanan publik yang baik tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan, tetapi sistem pelayanan publik yang buruk tentu saja mendorong ketidakpercayaan. Menurut Mayer, kepercayaan adalah kesediaan suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrolnya. Pihak lain, kerentanan pengambilan risiko dan harapan. Hasan tahun 2018. Dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan solusi yang responsif terhadap pengaduan, DPWH membangun landasan kepercayaan kuat di antara warga. Dan selanjutnya ada pelembagaan dan mekanisme umpan balik standar tidak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan dan karena itu tata kelola publik. Pengembangan mekanisme umpan balik multisektoral di lingkungan instansi dimulai dengan melembagakan peraturan Departemen nomor 169 antara lain revisi formulir tanggapan nasabah DPWH, perincian front desk officer, menerima dan menyelesaikan pengaduan tepat waktu. Oke, ada keterbatasan yang dianggap dari Neova Ecija 2ND, Dinas Teknis Kabupaten dalam menangani pengaduan. Yang pertama itu terjadinya 1. Pengaduan tidak patuh yang melebihi waktu pengambilan tindakan membuktikan bahwa ada batasan-batasan tertentu yang dihadapi oleh DIO dalam menyelesaikannya. Itu juga menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana DIO mungkin tidak segera memfasilitasi tanggapan karena alasan berikut. Yang pertama itu ada kurangnya kerjasama dari unit pelaksana. Yang kedua ada kurangnya kendaraan servis untuk memverifikasi pengaduan. Dan yang ketiga itu ada kurangnya dukungan dari atasan. Dan yang keempat itu ada keterbatasan karena personal pendukung yang akan membantu DIO tidak mencukupi. Oke, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya tampilkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.